Halo semuanya, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan lihat di playlist. Langsung saja gaskan. Di saat Jin memilih pedang Barisada, hal itu membuat keluarganya terkejut. Dan pemimpin keluarga saat itu memerintahkan untuk memindahkan Jin ke Kastil Strom. Setelah 6 tahun di Kastil Strom, Jin yang berada di perpustakaan berkata, "Sudah 6 tahun sejak aku tinggal di kastil. Menurut peraturan, aku harus berada di kediaman ini hingga berumur 10 tahun. Jadi, sisa 3 tahun lagi." Dia pun merasa bosan. Di saat Jin membaca buku, terdengar suara teriakan. Ternyata itu pelayannya yang kaget melihat bangkai burung yang berada di kamar Jin. Jin yang melihat itu berpikir, orang yang akan melakukan hal seperti ini di dalam kastil pastilah kakak kembarku. Tiba-tiba muncul kakaknya dari belakang sambil tertawa dan berkata, "Cih, sungguh disayangkan, pelayan duluan yang menemukannya." Kakaknya yang berambut hitam bernama Daytona, berumur 9 tahun, saudara ke-11 dari 13 bersaudara. Kakaknya yang berambut putih bernama Haytona, umur 9 tahun, saudara ke-12. Mereka berkata, "Bagaimana hadiah dari kami ini? Apa kau tersentuh sampai-sampai ingin menangis?" Jin hanya diam sambil memegang burung itu. Mengingat bahwa kakaknya terkenal sebagai pembunuh di kehidupan lalu, dan anak yang umur 9 tahun tega membunuh burung yang tak bersalah cuma untuk menggangguku. Di saat Jin sedang meratapi nasib burung itu, kakaknya mengejaknya lagi, dan Jin tidak memperdulikan mereka. Itu membuat kakaknya marah dan bertanya, "Apa kau tidak memperdulikan kami? Karena kau yang memilih nasib patriark." Saat Jin hendak berbicara, Haytona pun melayangkan sebuah pukulan, tetapi Jin menahannya dan membuat Haytona terkejut. Jin berkata, "Kau sangat berisik," sambil memukul Haytona. Di saat Haytona hendak membalas, Jin menghajarnya lagi dan berkata, "Aku sudah menahan diri hingga sekarang, tapi tidak lagi." Jin pun membantai mereka. Tona bersaudara pun tumbang dan pingsan. Dan Jin berkata, "Mulai sekarang lebih baik kau tidak berada di dalam pandanganku." Tiba-tiba muncul seorang prajurit dan berkata, "Apa yang terjadi, Tuan Muda? Apa yang terjadi dengan mereka?" Jin berkata, "Mereka berdua berkelahi satu sama lain, lalu pingsan bersamaan." Kan tak percaya dengan hal itu dan berkata dalam hatinya, "Sudah kuduga, bahkan anak termuda di Rukandal itu brutal." Di saat dia hendak membawa Tona bersaudara ke dokter, Jin melarangnya dan berkata, "Para kakakku harus pergi ke tempat lain dan ikuti aku." Jin membawa mereka keluar istana dan pada saat itu terjadi badai. Dia menempatkan mereka di bawah pohon bersama dengan kuburan burung yang dibuat Jin. Kan berkata, "Apa Anda berencana untuk meninggalkan mereka di sini? Badai akan terus berlanjut dan semakin kencang." Jin menjawab, "Kakakku harus mengerti kekerasan yang telah mereka lakukan." Kan pun mematuhi perintah Jin. Di saat Jin kembali, Kan berpikir bahwa energi yang dia lihat jelas bukan aura, mungkin Kamana. Jika seperti itu, inilah bukan perkelahian sepele. Aku harus melaporkannya pada patriark. Dia pun memerintahkan pelayan untuk membawakannya seekor kuda. Jin yang melihat itu berkata, "Sudah kuduga, dia akan melaporkannya kepada ayah. Kan adalah guardian kenaik kami, tapi dia juga pengawas kami. Di mata Kan itu terlihat seperti magic, jadi tidak mungkin dia akan diam saja." Spirit Power, bukti kontrak antara Jin dan Solderet. Berkat kekuatan itu, ia dapat mengetahui kalau kontraknya berlaku di kehidupan ini juga. Selain itu, dengan kurs immunity yang diberikan Solderet di kontrak, Jin dapat melarikan diri dari kutukan ilusi berbilah. Mulai sekarang, kehidupan Jin akan sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Yang tersisa sekarang adalah untuk bertemu dengan ayahnya. Kan yang berada di dalam hutan telah melaporkan apa yang sedang terjadi di kastil. Patriark itu berpikir, bagaimana bisa anak termuda mengalahkan Tona bersaudara. Ia pun memerintahkan Kan mengumpulkan para kenaik untuk menemui yang termuda. Para kenaik pun berkumpul bersama para prajurit dan siap menuju kastil. Di saat perjalanan, Mary Rukandal yang merupakan saudara ke-7 bertanya kepada kakaknya, Dipus yang merupakan saudara ke-4, tentang masalah yang terjadi. Dan dia juga sudah bertanya kepada Luna, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dipus berkata bahwa si kembar Tona akan keluar dari Kastil Strom tahun depan. Ia pun berpikir bahwa, bukankah menurutmu dia akan datang untuk menemui si bungsu dari antara kita?
Mary menjawab, "Kenapa si bungsu?" "Karena dia memilih The Founder's Sword saat upacara, bukankah begitu?" Tapi, apa itu saja cukup untuk menjadi sebuah alasan baginya kembali? Di saat mereka berbincang, saudara tertua Luna Rukandal menyuruh mereka untuk diam. Mary pun berpikir, apa si bungsu seberguna itu sehingga membuat ayahnya secara pribadi kembali untuk menemuinya. Di dalam kastil terlihat Gillis sedang mendandani Jin, berkata bahwa mungkin Patriark akan datang untuk menemui anak-anaknya. Jin berpikir, kan pasti sudah memberitahu ayah semuanya. Ayah pasti kembali untuk memeriksa kekuatan yang kugunakan, yang mana bukan magic atau aura, dan memeriksa apakah aku bisa menjadi aset untuk masa depan kemakmuran klan. Di sisi lain, Patrick yang telah sampai memerintahkan untuk membawa si kembar Tona. Di dalam ruangan, Patriark bertanya kepada Tona bersaudara, bahwa aku mendengar kalian terlibat pertengkaran dengan Jin. Apa itu kesalahan kalian yang menyebabkan pertengkaran? Mereka pun kaget dan membuat alasan bahwa mereka tidak punya kesalahan dan Jinlah yang menyakiti mereka. Ia berkata dia menggunakan kekuatan yang tidak diketahui. Itu bukan aura, terlihat seperti magic. Magic adalah seni yang terlarang di keluarga kita. Itu benar ayah, kita harus menginterogasinya sebelum dia meninggalkan jejak. Mendengar perkataan Tona bersaudara, ayahnya berkata, "Anakku, tanamkan ini dalam hati kalian. Kalian tidak akan bisa bertahan dalam Rukandal jika seperti ini." Ayahnya pun memerintahkan membawa Jin. Jin yang menuju ruangan menceritakan tentang ayahnya. "Ayahku, Chiron Rukandal yang paling terkuat dan pada saat yang sama juga sosok yang paling dingin yang kukenal. Julukan terhebat untuk saat ini, The Peak of Demigod Genesis Knight. Dulunya dia tidak ada bedanya dengan orang biasa, tapi setelah dia mencapai status Genesis Knight, dia kehilangan emosi kemanusiaannya dan menjadi keberadaan yang terobsesi untuk klan dan perkembangannya. Seseorang yang tidak punya bakat dalam seni pedang akan diperlakukan bukan siapa-siapa, tapi akan berbeda di kehidupan kali ini. Aku pastikan tidak ada seorang pun yang akan menyingkirkanku." Jin pun memasuki ruangan dan berlutut sambil berkata, "Saya menyambut sang patriark." Mendengar itu, ayahnya berkata, "Kenapa kamu memanggilku patriark dan bukan ayah?" Jin menjelaskan bahwa kakak-kakakku dan guardian lebih dari ratusan anggota mengunjungi klan hari ini. Karena itu saya menyimpulkan kalau kunjungan Anda pasti sesuatu yang resmi. Dan karena itu saya memilih untuk memanggil Anda seperti itu. Ayahnya pun berkata, "Jawaban yang bagus. Tapi aku mengunjungi kastil beberapa alasan. Jadi panggil aku sebagai ayah untuk sekarang." "Kalau begitu, aku bertanya hal sama kepada kakakmu. Kesalahan apa yang telah dilakukan oleh kakakmu yang menyebabkan pertengkaran kalian?" Jin menjawab dengan penuh tekad berkata, "Untuk balas dendam. Jika kita adalah anggota dari keluarga Rukandal, kita harus membalas semua yang telah kita terima, entah itu kebaikan atau kebencian." Mendengar perkataan Jin, ayahnya memerintahkan semuanya keluar dari ruangan, kecuali Jin. Ayahnya berkata, "Aku mengirim semua orang untuk pergi karena aku memiliki pertanyaan untukmu. Si kembar Tona menyebut kalau kamu memiliki kekuatan spesial. Kita Rukandal secara ketat melarang penggunaan magic, karena kamu tidak akan bisa mencapai puncak seni pedang jika kamu berlatih magic. Jadi, kekuatan apa yang kamu gunakan? Jika itu magic, aku tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah." Jin berkata, "Aku juga tidak yakin tentang itu. Aku tidak tahu apa ini magic atau aura. Jadi aku bertanya, harus menamakannya sebagai apa? Jika ayah tidak keberatan, bisakah ayah membantuku menamakannya ini?" Ayahnya terkejut melihat kekuatan Jin dan berkata dalam hatinya, "Ini adalah kekuatan pendiri Rukandal, Shadow Energy. Barisada, Shadow Energy. Berarti anak ini ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga." Dia pun menjelaskan kepada Jin bahwa itu adalah kekuatan Soldaret, God of Shadow. Jin pun bertanya, apa itu God of Shadow? Ayahnya menjelaskan, Soldaret membuat kontrak dengan pendiri keluarga Rukandal, Lord Temar, dan sejak itulah sanggup bersama kita. Tetapi sejak Lord Temar meninggal, Soldaret tidak muncul di Rukandal.
Aku tidak tahu karena alasan apa, tapi sepertinya ia berusaha menggapai Rukandal melalui dirimu. Mendengar penjelasan itu, Jin penasaran akan sesuatu dan bertanya dengan polosnya, apakah Dewa Solderet lebih kuat daripada ayah? Ayahnya menjawab, aku tak tahu, aku tidak pernah melawan sang dewa. Jin tersenyum dan berkata dalam hatinya, kau belum melawan sang dewa. Itu sungguh jawaban terbaik yang bisa kau berikan. Ayahnya memegang kepala Jin dan berkata, anakku, itu pertanyaan yang bagus. Berkat pertanyaan polosmu, aku jadi punya topik pembicaraan yang bagus. Kurasa datang kemari untuk bertemu denganmu hari ini adalah keputusan yang tepat. Kalau begitu biar ku tanya padamu sebagai gantinya. Kekuatan itu, bagaimana kau ingin menggunakannya? Jin menjawab, dia ingin menggunakan kekuatan itu demi keluarganya. Mendengar perkataan Jin, ayahnya tertawa dan berkata, kau mengalahkan kakakmu, melempar mereka ke tengah badai, dan kamu bilang ingin memakai kekuatan itu demi keluarga. Katakan yang sebenarnya padaku, Jin. Dia pun kaget dan berkata, dia ingin menggunakan kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Ayahnya pun pergi sambil berkata, itu jawaban yang bagus. Aku akan memperhatikanmu lebih dekat mulai dari sekarang. Setelah ayahnya pergi, Jin menghela napas dan berkata, akhirnya aku bisa melaluinya dengan aman. Tidak hanya dibenarkan dalam memakai shadow energi. Ayah pun juga berharap padanya, dan itu hasil tak terduga. Mengingat kehidupan lalunya, dan kali ini akan berbeda dari kehidupan sebelumnya. Di luar istana, Mary memberikan hadiah kepada Jin dan berkata, ini adalah hadiah spesial. Rebus hingga matang dan habiskan semuanya dan cepatlah menjadi kuat. Sambil tersenyum, dia pun pergi.